Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, berjumpa kembali dalam program Everyday with Jesus. Saya pernah mendapat sebuah pertanyaan seperti ini. Bolehkah berjualan di gereja? Jika mengacu pada kisah bagaimana Yesus marah melihat pedagang-pedagang di bait Allah, tentu saja seolah-olah berjualan di gereja tidak diperbolehkan. Jika memang tidak diperbolehkan, kenapa ada gereja yang membuka toko buku di sana dan berjualan pernak-pernik rohani di sana? Kalau memang tidak diperbolehkan, kenapa ada gereja yang buka kafetaria di sana? Jika memang tidak diperbolehkan, kenapa ada gereja yang menggelar bazar atau pasar murah? Apakah ini berarti gereja tersebut melanggar firman Tuhan? Untuk bisa memahami hal ini, kita harus mengerti latar belakang kenapa Yesus marah terhadap pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah. Kita harus mengerti bahwa sebenarnya pada saat itu ada semacam mafia di bait Allah. Mafia yang saya maksud ini adalah kelompok orang Farisi, orang Saduki, dan para pedagang. Seperti apa cara kerja para mafia itu? Ketika umat Allah membawa korban persembahan di bait Allah, maka para imam akan menyeleksi lebih dulu dan menentukan apakah hewan daripada korban persembahan ini layak atau tidak dipersembahkan. Disinilah inti masalahnya. Karena para imam itu tidak jujur ketika menyeleksi hewan yang akan dipersembahkan itu. Sedikit beda warna ditolak, ukuran beratnya kurang sedikit ditolak, dan sengaja dicari-cari supaya diajukan banyak keberatan sehingga hewan itu tidak boleh dipersembahkan ke rumah Allah. Mereka menolak hewan korban itu bukan karena mereka melakukan ketetapan Allah, tapi karena mereka sudah kong kali kong dengan pedagang ternak yang ada di bait Allah. Dengan mereka menolak, maka umat itu mau tidak mau akan membeli hewan daripada yang dijual oleh para pedagang di bait Allah itu. Dan tentu saja Anda mengerti, harganya akan dibuat sedemikian mahal, berkali-kali lipat dari harga yang seharusnya. Dengan kata lain, umat Allah ini diperas, umat Allah ini dicurangi, umat Allah ini dikadalin oleh mereka. Ujung-ujungnya, pedagang, imam, dan orang-orang yang kong kali kong sangat diuntungkan oleh praktek-praktek kejahatan seperti itu. Yesus yang mengerti akan hal itu menjadi sangat marah, sehingga pedagang-pedagang dan penukar-penukar uang itu diusir semuanya. Karena rumah Allah sudah dijadikan seperti sarang penyamuk. Kalau kita mengerti latar belakang cerita itu, maka kita bisa paham bahwa sebetulnya yang dilarang itu bukan soal berjualannya di gereja, tetapi apakah ada praktek mencari keuntungan sendiri di sana. Taruh kata tidak ada jualan di gereja, tapi kalau gereja itu melakukan praktek kecurangan, mencari keuntungan, memanipulasi jemaat untuk kepentingannya sendiri, maka itu pun tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh para imam dan para pedagang di bait Allah pada zaman Tuhan Yesus ini. Gereja harusnya tulus dan murni, bukan mencari keuntungan sendiri dengan cara-cara memalukan seperti itu.